sore Ibu Guru. Kami dari kelas 11 Bahasa 1 akan menjelaskan materi tentang koloid. Perkenalkan, nama saya Maria Mensiana Rojabelo. Saya Luciano Nasilvia Dobelin. Saya Juliana Maria. Saya Elizabeth Juliana Blegur-Leki. Sekian perkenalan kami. Sekarang kami akan menjelaskan materi tentang koloid. Sistem koloid adalah campuran zat heterogen. Dalam sistem koloid terdapat 3 fase zat, yaitu padat, cair, dan gas. Koloid adalah suatu campuran heterogen antara 2 zat atau lebih, di mana partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Sistem dispersi adalah campuran antara zat terlarut dengan zat pelarut. Jenis-jenis koloid: medium pendispersi padat. Fase terdispersi padat adalah sol padat, contohnya kaca berwarna, kuningan, perunggu, intan hitam, batu rubi, dan batu safir. Fase terdispersi cair adalah emulsi padat, contohnya mentega, keju, mutiara, jelly, dan silika gel. Fase terdispersi gas yaitu buih padat, contohnya batu apung, spons, styrofoam, karet busa, roti, dan marshmallow. Medium pendispersi cair. Fase terdispersi padat yaitu sol, contohnya tinta, cat, tanah liat, lem kanji, dan gelatin. Fase terdispersi cair yaitu emulsi, contohnya susu, santan, mayones, dan krim wajah. Fase terdispersi gas yaitu buih, contohnya krim kocok, maringue, busa sabun, dan foam. Medium pendispersi gas. Fase terdispersi padat yaitu aerosol padat, contohnya asap, debu, dan droplet virus di udara. Fase terdispersi cair yaitu aerosol, contohnya awan, kabut, embun, parfum, semprot. Sifat koloid. Yang pertama, efek tindak, merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya, sinar cahaya matahari masuk ke dalam ruangan saat membuka jendela. Yang kedua, gerak Brown adalah partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi, disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Contohnya, susu dibiarkan lama tidak mengendap. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Contohnya, norit untuk sakit perut. Koagulasi merupakan proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid. Contohnya, telur rebus menggumpal. Dialisis merupakan pemurnian koloid dari ion pengukur yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya, cuci darah. Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid bermuatan karena adanya medan listrik. Contohnya, alat pembersih udara pabrik. Koloid pelindung. Koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya, gelatin pada es krim. Muatan koloid. Koloid yang bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Contohnya, Sol AS2S2 bermuatan negatif dan Sol FeOH kali 2 bermuatan positif. Pembuatan koloid. Sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokan atau agregasi partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar, kemudian diaduk dengan medium pendispersi. Cara yang pertama disebut cara kondensasi, sedangkan cara yang kedua disebut cara dispersi. A. Cara kondensasi. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau dengan pergantian pelarut. 1. Reaksi redoks.
Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, pembuatan sol belerang dari reaksi H2S (G) plus S2O (AK) bereaksi menjadi H2O (I) plus 3S (koloid). Contoh kedua, pembuatan sol emas dari reaksi 2HAUCl4 (AK) plus 6K2CO3 (AK) plus 3HCHO (AK) bereaksi menjadi 2AU (koloid) plus 5CO2 (G) plus 8KCl (AK) tambah KHCO3 (AK) tambah 2H2O (I). B. Cara dispersi. Dengan cara dispersi, partikel kasar dipisahkan menjadi partikel koloid. Cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga listrik atau cara Buser-Brady. Cara mekanik, menurut cara ini, butir-butir kasar digerus dengan lumping atau penggilingan koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk dengan medium dispersi. Contoh, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat inert atau seperti gula pasir, kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air.